Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bertemu kembali dalam pembelajaran jarak jauh yang diselenggarakan oleh KKG PAI Kecamatan Harjamukti. Dalam pembelajaran kali ini, kita akan membahas mengenai iman kepada kitab Allah. Nah, sebelum kita memulai, Bapak akan memperkenalkan diri Bapak dulu. Nama Bapak adalah Hadi Ardianto. Bapak sehari-hari mengajar di SD Negeri Tampomas. Terlebih dahulu, Bapak akan mengingatkan kita mengenai protokol kesehatan. Sebagaimana kita ketahui bersama, saat ini kita masih dalam masa pandemi corona. Nah, untuk itu, kita semua harus senantiasa menjaga protokol kesehatan dengan cara mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak, berolahraga, memakan makanan yang bergizi, dan yang terpenting adalah kita selalu rajin berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar pandemi ini cepat berlalu dan kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Baiklah, kita akan memulai pembelajaran hari ini dengan membacakan doa sebelum belajar. Marilah kita bersama-sama membaca doa sebelum belajar. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Amin. Nah, selanjutnya, marilah kita membacakan surah At-Tin. Nah, sebelum kita memulai pelajaran, kita terlebih dahulu, sebagaimana biasa, kita membacakan satu buah surat secara bersama-sama. Surat kali ini adalah kita akan membacakan surah At-Tin. Ya. Baiklah, anak-anak sudah siap semuanya? Mari kita baca bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Wat-tini waz-zaitun wa turi sinin. وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين Sadaqallahul azim. Demikianlah tadi pembacaan surah At-Tin. Mudah-mudahan dengan kita membacakan surah At-Tin ini kita mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun tujuan pembelajaran kali ini melalui tayangan gambar, video, dan penjelasan guru, peserta didik dapat menyebut makna iman kepada kitab Allah. Selanjutnya yang kedua, menyebut kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah. Dan yang ketiga, menyebutkan Rasul yang menerima kitab-kitab Allah. Nah,
Baiklah, kita akan menganjak kepada materi pembelajaran kita saat ini, yaitu mengenai iman kepada kitab Allah. Yang pertama, yaitu mengenal kitab Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah An-Nisa ayat 136. Silahkan lihat di layar kalian semua. Di sana kita akan bacakan bersama-sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا ba'ida. Jadi anak-anak, yang namanya iman itu tidak hanya cukup kepada iman kepada Allah, iman kepada malaikat, tetapi juga kita harus mengimani kepada kitab-kitab yang Allah turunkan. Kita juga harus beriman kepada Rasul Allah, beriman kepada hari akhir, dan beriman kepada qada dan qadar. Bagaimana cara kita beriman kepada kitab Allah? Nah, yaitu caranya kita meyakini bahwa Allah telah menurunkan kitab-kitabnya kepada para rasulnya melalui malaikat Jibril. Kitab-kitab tersebut harus dijadikan pedoman hidup untuk menuntun dan mengatur cara kita bersikap dan berperilaku, guna mencapai keselamatan dan kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat. Nah, begitulah cara kita beriman kepada kitab Allah. Nah, iman kepada kitab Allah yaitu percaya dan yakin dengan sepenuh hati bahwa Allah menurunkan wahyu kepada Rasul-Nya berupa kitab-kitab untuk pedoman hidup umatnya. Nah, jadi yang namanya iman itu, kita mengenal istilah iman adalah tasdiqun bil qalbi wa ikrarun bil lisani wa a'malun bil arkan. Yaitu yang namanya iman itu harus diyakini di dalam hati, atau tasdiqun bil qalbi. Yang kedua yaitu iman itu harus diucapkan dengan lisan, ikrarun bil lisani. Yang ketiga yaitu harus diamalkan, a'malu bil arkani. Seperti diyakini di dalam hati, mengakui adanya kitab-kitab Allah. Jadi kita harus yakin bahwa Allah telah menurunkan kitab-kitabnya. Al-Quran yang kita pegang pada saat ini itu adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya kita harus mengucapkan dengan lisan kita. Seperti kita mengucapkan bahwa saya yakin Al-Quran ini adalah firman Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad. Terus selanjutnya diamalkan, yaitu kitab suci Al-Quran yang kita pegang saat ini, kita harus mengamalkannya, baik dengan cara membacanya, harus kita amalkan seluruh isi-isinya. Kita yakini bahwa itu adalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga kita bacakan. Dalam pendapat lain, cara kita beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yaitu yang pertama, kita meyakini bahwa Al-Quran itu seluruhnya diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi seluruh ayat tersebut adalah Allah yang menurunkannya. Yang kedua, cara kita beriman kepada kitab Allah yaitu kita mengimani kepada kitab-kitab yang disebutkan dalam kitab dan sunnah, dalam Al-Quran dan sunnah. Jadi maksudnya kita yakin bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak hanya menurunkan Al-Quran, tetapi juga Allah menurunkan kitab-kitab lainnya kepada nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad. Yang ketiga, kita yakin bahwa semua kitab yang telah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala selain Al-Quran itu telah dipalsukan. Jadi
Sampai saat ini kitab Allah Subhanahu wa taala yang masih murni sesuai dengan apa yang diturunkan oleh Allah itu hanyalah Al-Qur'an. Yang keempat, keyakinan bahwa Allah memelihara Al-Qur'an dari perubahan. Kita yakin bahwa Al-Quran ini dari sejak zaman Nabi sampai saat kita saat ini tidak ada perubahan sama sekali. Yang kelima, keyakinan bahwa Al-Quran adalah yang terakhir turun. Kitab suci Al-Quran yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad itu adalah kitab suci yang terakhir diturunkan kepada umat manusia. Sebagaimana kita ketahui bahwa Nabi Muhammad adalah Nabi yang terakhir, begitu juga kitab suci Al-Quran adalah yang terakhir diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang keenam, cara kita beriman kepada kitab Allah, yaitu yang keenam, keyakinan bahwa Al-Quran lebih dominan dari semua kitab-kitab sebelumnya, yaitu sebagai saksi dan hakim atasnya. Jadi maksudnya kitab suci Al-Quran ini yang kita pegang saat ini menyempurnakan kitab-kitab suci yang telah diturunkan Allah Subhanahu wa taala pada nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad. Seluruh ajaran yang telah disampaikan kepada nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad Allah sempurnakan melalui kitab suci Al-Quran. Tadi kita telah mempelajari bagaimana cara kita beriman kepada kitab-kitab Allah. Nah, sekarang kita akan mempelajari nama-nama kitab Allah. Allah telah menurunkan 4 kitab suci serta beberapa suhuf yang diberikan kepada Nabi dan Rasul yang berbeda zaman dan umatnya. Selain Al-Quran, selain kitab-kitab seperti Al-Quran, Injil, Taurat, dan Zabur, terdapat juga suhuf, yaitu lembaran-lembaran. Semua kitab suci dan suhuf tersebut diturunkan oleh Allah kepada para nabi dan rasul untuk dijadikan sumber kebenaran dan petunjuk untuk memperoleh keselamatan dan kebahagiaan dunia dan akhirat. Kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Musa kurang lebih pada abad 12 sebelum Masehi di daerah Israel dan Mesir. Kitab Taurat menggunakan bahasa Ibrani. Sedangkan kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Daud ketika beliau menjadi raja Bani Israel pada abad 10 sebelum Masehi di tanah Kanaan. Ketiga, kitab Injil. Kitab Injil ini diturunkan kepada Nabi Isa pada sekitar abad 1 Masehi di daerah Yerusalem. Dalam bahasa Yunani, Injil berarti kabar selamat, pelajaran yang baru atau kabar gembira. Yang terakhir adalah kitab Al-Quran. Kitab Al-Quran mulai diturunkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam pada abad 6 Masehi di Mekkah. Nah, sekarang kita berpikir bagaimana cara kitab suci tersebut diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada nabi dan rasul. Jadi apakah kitab suci itu diturunkan langsung secara satu kitab langsung semuanya diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada satu saat, atau secara berangsur-angsur, atau melalui perantara, atau langsung Allah yang menyampaikan? Baiklah, Bapak akan menjelaskan. Di antara kitab-kitab tersebut ada yang merupakan firman Allah Subhanahu wa taala langsung kepada seorang rasul tanpa perantara malaikat yang menjadi utusan. Nah, jadi Allah Subhanahu wa taala yang menyampaikan langsung. Di antara cara Allah menyampaikan kitab suci tersebut, ada yang disampaikan oleh utusan berupa malaikat kepada rasul dari kalangan manusia. Maksudnya, Allah menyampaikan wahyu tersebut, menyampaikan kitab suci tersebut, disampaikan melalui malaikat yang menyamar menjadi manusia, bertemu kepada Nabi dan membacakan wahyu Allah atau kitab suci tersebut kepada Nabi.
Dan ada pula yang berupa apa saja yang Allah Ta'ala telah tuliskan. Dalam Al-Quran surah Asy-Syura ayat 51, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wa ma kana li basyarin ay yukallimahu Allah illa wahyan aw min wara'i hijab aw yursila rasulan fayuhya bi iznihi ma yasha. Innahu aliyyun hakim." Dan tidak mungkin bagi seorang manusia pun bahwa Allah berkata-kata dengan dia kecuali dengan perantara wahyu atau di belakang tabir atau dengan mengutus seorang rasul atau dengan mengutus seorang utusan malaikat lalu diwahyukan kepadanya dengan seizinnya apa yang dia kehendaki, sesungguhnya dia maha tinggi lagi maha bijaksana. Dalam hadis disebutkan cara kitab suci diturunkan. Berikut adalah hadis yang menerangkan bagaimana cara Allah Subhanahu wa Ta'ala menyampaikan kitab suci. Dari Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu anha bahwa Haris bin Hisham radhiyallahu anhu bertanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, bagaimana caranya wahyu turun kepada Anda?" Rasulullah menjawab, "Kadang-kadang wahyu itu datang kepadaku seperti bunyi lonceng. Itulah yang sangat berat bagiku. Setelah bunyi itu berhenti, aku baru mengerti apa yang disampaikannya. Kadang-kadang malaikat menjelma seperti seorang laki-laki menyampaikan kepadaku, dan aku mengerti apa yang disampaikannya." Aisyah berkata, "Aku pernah melihat Nabi ketika turunnya wahyu kepadanya pada suatu hari yang amat dingin. Setelah wahyu itu berhenti turun, kelihatan dahi Nabi bersimpah peluh." Dalam hadis ini, kita mengetahui bahwa terdapat dua cara wahyu diturunkan kepada Nabi. Yaitu yang pertama melalui Allah langsung menurunkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, Allah menurunkan melalui perantara malaikat. Anak-anak masih ingat malaikat siapa yang menyampaikan wahyu? Ya, benar, malaikat Jibril. Ya. Allah menurunkan wahyu tersebut melalui malaikat Jibril. Nah, itulah tadi cara Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan wahyu atau menurunkan kitab suci kepada Nabi dan Rasulnya. Nah, adapun kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala, tadi kita telah menyebutkan satu persatu. Nah, kita akan mengulang kembali, yaitu terdapat kitab Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa sebagai pedoman bagi kaum Bani Israel. Yang kedua, selanjutnya yaitu kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Daud alaihi salam. Yang ketiga selanjutnya yaitu terdapat kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa alaihi salam sebagai pedoman bagi Bani Israel. Kitab suci yang terakhir diturunkan oleh Allah yaitu Al-Quran, diturunkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menjadi pedoman bagi seluruh umat manusia, diturunkan secara berangsur-angsur, dan apabila kita membacanya memiliki nilai ibadah. Itulah tadi kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ada 4. Yang pertama kitab Taurat, yang kedua kitab Zabur, yang ketiga kitab Injil, yang keempat, yang terakhir adalah kitab Al-Quran. Kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini yaitu mengenai makna beriman kepada kitab Al-Quran, bahwa kita meyakini dengan hati dan menyebutkannya dengan lisan dan mengamalkannya, bahwa Allah telah menurunkan kitab-kitab kepada Rasul-Nya yang semua isinya itu adalah berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya Al-Quranlah yang benar-benar asli sebagaimana Allah turunkan 14 abad tahun silam sampai saat ini. Kesimpulan yang kedua, kitab-kitab yang Allah turunkan tersebut terdapat kitab Injil, terdapat kitab Taurat, terdapat kitab Zabur, dan juga terdapat kitab Al-Quran. Jadi tidak ada kitab lain yang Allah turunkan setelah kitab Al-Quran. Yang ketiga,
Nabi-nabi yang menerima kitab, yaitu siapa saja tadi? Kitab Al-Quran kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kitab Injil kepada Nabi Isa Alaihi Salam, kitab Taurat kepada Nabi Musa Alaihi Salam, dan kitab Zabur kepada Nabi Dawud Alaihi Salam. Sebelum kita menutup pembelajaran kita saat ini, marilah kita membacakan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wal 'afwu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.